커넥트라고 했던가? 태어난 새로운 인체. 두 눈이 뽑히고 그놈이 보는 게 분위기까지 정성스럽게 작품처럼. 내 눈 가져간 놈 살인자였어. 맞아야 돼. 아무튼 그딴 게 실제로 존재한다. Halo sahabat Winbox, bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik. Kali ini Winbox akan menceritakan alur cerita series berjudul Connect. Series ini tayang pada awal Desember kemarin. Berceritakan urban legend bernama Connect, yaitu tubuh manusia yang tidak bisa mati. Bahkan meskipun tubuh tersebut hancur berkeping-keping. Tanpa panjang cerita, langsung saja simak ceritanya. Cerita ini berawal dari seorang pria bernama Dongsu. Saat Dongsu sedang berjalan di sebuah gang sempit, secara tiba-tiba ia diserang oleh sekelompok orang yang tak dikenal, lalu dibawa pergi. Yang ternyata Dongsu dibawa ke sebuah ruangan rahasia dengan peralatan operasi. Dengan anestesi penuh, Dongsu dibedah oleh seorang dokter yang bernama Dr. Jang. Dr. Jang sendiri membelah tubuh Dongsu, kemudian mengambil organnya yang bisa dijual. Setelah ia mendapatkan semua organ yang dibutuhkan, ia kemudian membuang sisa organ Dongsu yang tidak terpakai ke tempat sampah. Lalu kemudian hal aneh mulai terjadi. Potongan tubuh tersebut bergerak dan menyerang Dr. Jang. Namun ternyata hal itu hanyalah sebuah mimpi. Singkat cerita, ditemukan sebuah patung indah yang secara tiba-tiba muncul di pemukiman. Patung tersebut membuat para warga kagum atas keindahannya. Namun hal aneh mulai terjadi. Patung tersebut mengeluarkan darah segar dari tubuhnya. Hal itu menimbulkan histeris pada kerumunan warga. Polisi kemudian mengambil alih patung tersebut dan kasus ini ditangani oleh detektif Choi. Setelah diselidiki oleh badan forensik, ditemukan fakta bahwa ternyata patung tersebut adalah seorang wanita yang dibunuh beberapa saat sebelumnya. Dan pembunuh tersebut dengan sengaja meninggalkan tanda seperti tanda pencipta sebuah karya seni. Secara mengejutkan, Dongsu masih hidup hanya dengan satu mata. Kemudian Dongsu mengingat ulang bagaimana bisa selamat dari ruangan operasi itu. Setelah Dr. Jang mengeluarkan kedua mata Dongsu, Dr. Jang merasa sedang diawasi oleh dua bola mata yang sudah terpisah dari tubuh Dongsu. Tiba-tiba saja Dr. Jang mendapat telepon dari seseorang. Secara mengejutkan, ada reaksi aneh pada tubuh Dongsu. Darah yang mengalir seakan hidup dan memperbaiki jaringan-jaringan tubuh Dongsu sehingga tubuhnya kembali seperti semula dan hidup kembali. Dr. Jang yang sedang berbicara lewat telepon sungguh sangat terkejut melihat Dongsu meraba sekitar tanpa mata. Dongsu kemudian menemukan mata dan mengembalikan mata kirinya ke tubuhnya. Namun pada saat itu juga Dr. Jang memanggil penjaga sehingga ia pun harus kabur hanya dengan satu matanya. Keesokan harinya Dongsu menolong kakeknya yang sedang disiksa oleh beberapa orang. Dongsu terlibat perkelahian dengan mereka. Lalu kemudian salah satu dari mereka menodongkan pisau pada Dongsu. Bukannya malah menghindar, Dongsu dengan sengaja diam saat orang itu mengebaskan pisau tersebut ke kuping Dongsu. Melihat hal itu, mereka jelas ketakutan, apalagi setelah melihat matanya hilang satu. Orang-orang itu seperti spontan menyebut Dongsu sebagai monster dan lari terbirit-birit. Saat mendengar itu, Dongsu seketika teringat masa kecilnya, di mana teman-temannya memanggilnya dengan sebutan yang sama. Tak lama kemudian, tubuhnya bereaksi dan menyatukan kembali telinganya yang terpotong. Saat orang-orang itu berlari ketakutan, mereka kebetulan berselisih dengan salah satu penjahat yang menjual organ Dongsu. Dari situlah para kelompok penjual organ tersebut mengetahui bahwa Dongsu masih di kota itu.
Mereka kemudian memburu Dongsu karena menganggap Dongsu adalah harta karun. Dongsu yang kehilangan satu matanya selalu mengalami hal aneh. Ia seperti melihat satu keadaan lain yang belum diketahui keberadaannya. Dongsu kemudian mengira bahwa itu adalah penglihatan mata kanannya yang berada di tubuh orang lain. Ia kemudian berencana untuk mengambil kembali matanya dengan mendatangi markas penjahat tersebut. Namun kehadiran Dongsu langsung disadari oleh mereka yang memang memburu Dongsu. Aksi saling kejar berlangsung cukup sengit. Dongsu terkepung oleh mereka dan secara tiba-tiba muncul seorang wanita yang mencoba untuk menolongnya. Singkat cerita, Dongsu berhasil melarikan diri dari pengejaran karena bantuan wanita itu. Namun secara mengejutkan, wanita itu mengayunkan pisau pada kaki Dongsu. Ia kemudian menyaksikan reaksi tubuh Dongsu lalu tersenyum. Tak hanya itu, wanita gila itu sengaja melempar Dongsu dari ketinggian hingga tubuh Dongsu menjadi tak karuan. Namun Dongsu tetap bisa berjalan seperti semula dan wanita itu pun terlihat bahagia menyaksikan kejadian itu. Scenes beralih pada seorang laki-laki yang bernama Jisop di gedung rahasia. Sembari melihat buku-buku sketsanya, ia mengeluarkan mayat laki-laki. Keesokan harinya secara mengejutkan, muncul lagi sebuah patung di tengah kota. Keadaan patung tersebut begitu mengenaskan dan semua orang sudah menyadari bahwa itu bukanlah patung biasa. Jisop yang ternyata merupakan karyawan kantor sedang berjalan dengan rekan kerjanya. Saat itu Jisop dan Dongsu seakan terhubung. Dongsu melihat yang dilihat Jisop. Dongsu lalu mencoba mengingat tempat yang dia lihat barusan. Pada malam hari, Dongsu kembali mengalami hal serupa. Ia melihat penglihatan sebuah buku sketsa. Dongsu kemudian mencoba mencari tahu di halaman internet dan menemukan fakta bahwa orang yang mengambil matanya adalah pembunuh berantai. Lalu bagaimana kelanjutan ceritanya? Nantikan rangkuman cerita series Connect ini pada video selanjutnya. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya.